warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Kurniasari dan teman-teman saya Dinda Merani, saya Pasika Utami. Kami dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang Manajemen Sore 1. Hari ini kami akan melakukan wawancara kepada Kak Putri. Sebelum kami memasuki pertanyaan yang akan kami sampaikan di wawancara, kami persilahkan Kak Putri memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada Kak Putri kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Triana dan teman-teman. Saya Asmarani Kak Putri, biasa dipanggil Putri. Saya juga merupakan alumni dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang di kelas manajemen juga. Dan saya dulu mengambil konsentrasinya itu pemasaran. Boleh langsung aja pertanyaannya, boleh disampaikan. Baik Kak Putri, kami akan menanyakan bagaimana cara kakak menguasai 4 skill bahasa Inggris, yaitu skillnya listening, reading, writing, sama speaking. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara saya menguasai skill bahasa Inggris? Itu ada 4. Yang pertama tuh listening. Kalau listening, biasa saya mendengarkan musik, menonton film-film yang berbahasa Inggris, jadi kita bisa belajar dari subtitlenya. Kalau dari reading, biasa saya membaca artikel, blog, atau novel yang berbahasa Inggris, jadi nanti kita bisa sambil ngertiin. Kalau writing, karena kita kan nggak tahu bahasa Inggris tuh tulisannya kan berbeda-beda ya sama kata-kata yang dilontarkan, jadi mulai belajar dari spellingnya juga, spelling dalam penulisan. Terus untuk speaking, biasa melakukan conversation untuk diri sendiri juga, jadi lewat kaca gitu, jadi kayak ngobrol sama kaca, jadi kita bisa dari situ juga. Atau saya punya adik juga yang lumayan bagus bahasa Inggrisnya, biasa sering ngobrol pakai bahasa Inggris juga kalau di rumah atau cuma berdua gitu. Oke, selanjutnya boleh. Oke Kak, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana sih cara kakak bisa fasih gitu dalam berbahasa Inggris? Kalau untuk fasih sebenarnya belum fasih-fasih banget, tapi insya Allah udah mulai mengerti lah bahasa Inggris. Kalau orang ngajak ngomong mungkin udah mulai paham. Fasih itu gimana ya? Mungkin lebih banyak mencari tahu arti kosakata, kata kerja. Kalau kita ngikutin kayak simple past tense itu mungkin agak sulit ya. Jadi mending belajar sendiri lah dengan otodidak gitu. Oke, kan seperti kita tahu nih Kak, kalau belajar bahasa Inggris itu pasti ada kelemahannya. Menurut kakak, apa sih kelemahan kakak dalam berbahasa Inggris? Kelemahannya banyak ya pasti, karena saya juga belum fasih banget berbahasa Inggris, nggak kayak orang-orang luar negeri ya pastinya. Kelemahannya yang pertama, kadang kita salah pengucapan, karena bahasa Inggris itu kan banyak kata-kata yang sama pengucapannya tapi berbeda arti gitu. Kadang salah grammarnya, kadang salah tulisannya, kayak kita tulisnya harusnya A tapi kita tulis E gitu. Jadi masih banyak sih kelemahan dan masih terus mempelajari bahasa Inggris gitu. Baiklah, tadi kan kita sudah mewawancarai Kak Putri. Sekarang kita akan mewawancarai adik Kak Putri. Mungkin sekiranya pendapat Kak Putri dan adiknya itu berbeda. Jadi di sini sebelum kami mewawancarai adik Kak Putri, kami mempersilahkan untuk adik Kak Putri memperkenalkan dirinya. Kepada adik Kak Putri kami persilahkan. Oke, jadi nama saya Nur Dwi Apriliani. Biasanya dipanggil Lia. Saya dari kelas 3 SMA di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Baiklah, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara adik itu menguasai 4 skill bahasa Inggris? 4 skill bahasa Inggris yaitu listening, reading, writing, dan speaking. Oke, jadi yang pertama itu ada listening ya. Listening itu biasanya dengan dengerin musik, terus nonton film, pokoknya yang berbau bahasa Inggris gitu. Yang paling gampang tuh untuk dimengerti itu film Harry Potter ya, karena mereka menggunakan read section, jadi lebih mudah dimengerti. Terus yang kedua itu ada reading. Kalau reading itu lebih suka baca novel, Wattpad yang bahasa Inggris gitu, jadi lebih enak gitu. Terus yang ketiga itu ada writing. Writing itu lebih sering nulis kata-kata gitu ya, quotes gitu. Nah, untuk speakingnya mungkin dengan cara nyanyi, terus ngomong sama kakak juga ya tadi gitu. Oke, pertanyaan kedua, gimana sih cara dia bisa fasih gitu berbahasa Inggris?
mungkin belum pasti tapi bisa gitu. Ya sering dilatih aja gitu, kayak yang ngomong, darinya dengerin lagu gitu kan, nyanyi gitu, mungkin bakal cepet nangkep gitu. Oke, kalau kita tahu bahasa Inggris nih pasti ada kelebihan dan kelemahan kan. Kalau buat dia sendiri, kelemahan apa sih yang biasanya dia temui saat belajar bahasa Inggris gitu? Di speaking sih, karena kan bahasa Inggris tuh beda-beda ya kata-katanya. Kadang kata-katanya tuh beda arti, cuman penulisannya tuh sama. Itu sih yang susah, sama writingnya juga susah. Itu sih di susah, speaking sama writingnya. Baiklah, kepada Lia kami terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin di sini pendapat Kak Putri dan adiknya agak sedikit sama dan agak sedikit berbeda, tapi nggak apa-apa. Mungkin itu saja wawancara dari kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.